Ketika kita berbicara tentang para habaib Balawi, yang ada di otak kita ini adalah tentang cerita-cerita kehebatan, kisah tentang khurafat, kisah tentang kedikdayaan, kisah tentang kehaluan yang membagongkan dan tidak masuk nurul. Ada cerita tentang Habib itu melakukan Isra Mi'raj satu hari sebanyak 70 kali, ada yang bisa menyumpal pintu neraka, ada yang banyak sekali lah kalau diceritain. Kayaknya dibikin satu buku itu tidak akan selesai. Termasuk kalau kita berbicara tentang Habib Lutfi. Wow, Habib yang kurang ajar saja, yang mulutnya mulut comberan saja, mereka mempunyai banyak sekali karomah dan bisa memberi kita sebuah pengualatan, kualat, ngilalati. Apalagi Habib Lutfi, seorang Habib yang lemah lembut, yang pro NKRI, yang ini itu. Maka dia akan bisa memberikan pengualat. Ada ya pengualat ya? Bisa kualat kalau kita tidak percaya bahwa Habib Lutfi itu adalah seorang waliullah. Apa benar begitu? Kalau wali yang nggak boleh berbohong kan? Karena selama ini dia malah menyembunyikan sejarah di Nusantara. Membagongkan dan tidak masuk nurul kan kalau begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang guys di channel Diam Saudara. Sebetulnya kisah-kisah karomah Habib Lutfi itu banyak sekali diceritakan, dan ceritanya itu mirip dongeng-dongeng atau mirip cerita-cerita mistiknya dari Ujang Bustami atau para youtuber atau mungkin sinetron dari PT Soraya Film begitu. Jadi diceritakan ya, Habib Lutfi itu mempunyai banyak sekali karomah. Nah ini yang berbahaya, yang bikin para muhibbin, para budak dan masyarakat Indonesia, termasuk ketua PBNU itu takut kualat. Nih saya kasih contoh ya, kisah karomah kualian Habib Lutfi. Ada yang pertama ini, Habib Lutfi itu berubah menjadi dua, membelah diri menjadi dua. Ada yang bercerita bahwa Kiai Haji Abuya Uci atau Abah Uci itu sedang bertandang ke dalamnya Habib Lutfi. Ya pada acara pengajian mungkin dia. Nah, kemudian melewati zuhur, asar, maghrib, beliau tidak melihat Habib Lutfi sholat. Kalau saya sih berpikiran bahwa kalau Syiah itu kan biasanya ketika berada di Indonesia itu bisa dicamak, bisa dikodok, dan bisa banyak sekali dispensasinya. Tapi kemudian diceritakan ini oleh Kiai Sahroni atau Kiai Nahrawi begitu. Kiai yang dari Semarang katanya begitu, tapi tidak diketahui dia itu siapa. Ya kayak ceritanya Ujang Bustami itu, bahwa ketika dia bertamu memang melihat bahwa Habib Lutfi itu tidak sholat zuhur, asar, maghrib, dan kemudian oleh Habib Lutfi itu, wah ini orang kayaknya tahu bahwa saya itu tidak sholat. Akhirnya dia memerintahkan si Kiai tadi itu, Kiai Sahroni, untuk menaruh asbak di tempat sholatnya Habib Lutfi. Dan wow, di sana melihat Habib Lutfi sedang sholat. Jadi cerita ini dikirim bahwa wah, apa yang kita lihat itu belum tentu sesuai dengan kenyataannya. Jadi ulama-ulama kasyaf kemudian waliullah itu tidak boleh dipandang sebelah mata. Tetapi menjadi pertanyaan, Kiai Sahroni itu siapa sih? Ini adalah dongeng yang membagongkan. Ada cerita yang kedua, cerita tentang pada saat Habib Zainal Abidin, Habib Abidin. Siapa juga ini Habib Abidin? Ini tidak diketahui siapa. Itu hendak mengkurbankan seekor kambing. Ya, kemudian kambing itu sangat galak sehingga kambing itu lari. Sama Habib Lutfi cuma dibilang, "Lah kambing mau buat kurban kok rewel begitu." Tiba-tiba kambing itu datang, kemudian langsung geletak begitu. Tak berdaya, kemudian disembelih oleh Habib Lutfi. Lagi-lagi nama tokoh di dalam cerita ini adalah siapa dia?
Kemudian ada cerita lagi bahwa ada sekelompok dukun sakti. Jadi dukun itu identik dengan orang-orang sakti di Nusantara yang tidak sholat, barangkali begitu, yang banyak sekali keburukan. Nah, si dukun ini itu rombongan, menantang Habib Lutfi untuk beradu kesaktian. Mereka menancapkan keris, cep. Nah, kemudian para dukun ini menantang Habib Lutfi untuk ambil kerisnya, cabut kerisnya. Wah. Nah, siapa dukun itu? Nggak jelas juga. Dukun itu namanya Mbah Jambrong atau Mbah Gimbal atau siapa, tidak dijelaskan. Sama seperti kalau di YouTube-nya Kang Ujang Bustomi. Nah, kemudian kisahnya, singkat cerita nih, sama Habib Lutfi itu cukup diambilkan sabuli disapu. Jadi tidak perlu menggunakan energi, kekuatan tenaga dalam untuk mengangkat atau mencabut kerisnya, tapi dengan sapu. Selesai dah. Tetapi tidak hanya itu, ketika ini ya para dukun itu sedang terbengong-bengong, wow, waliullah nih, gitu. Terbengong-bengong, Habib itu hanya mengambil rambut beliau, rambutnya taruh di lantai. Wahai dukun-dukun yang budiman, ambillah rambut ini kalau engkau memang mampu. Diceritakan bahwa satu persatu dukun itu mencoba untuk mengambil dan menggeser rambutnya Habib Lutfi. Ternyata tidak ada yang bisa. Bahkan kelihatan mereka itu sebesar-besar jagung. Luar biasa. Artinya di sini bahwa Habib Lutfi itu disetting dengan cerita-cerita yang membagongkan dan di luar nurul itu sebagai waliullah, sebagai orang yang sakti mandraguna. Tapi kalau cerita itu sebenarnya kalau ditulis dengan nama, tokoh, dan tempat, apabila ada yang sama mohon dimaafkan, cerita ini hanya fiktif belaka. Kalau seperti itu mungkin akan lebih enak ya. Tapi di sini tidak disebutkan, hanya aktor utamanya yaitu Habib Lutfi. Aktor-aktor yang lain itu tidak disebutkan. No name. Tapi cerita seperti ini banyak sekali yang percaya. Kalau tidak percaya bakal kualat gitu. Apalagi Ki Haji Madun Usman, Gus Abbas, Gus Watped dan sebagainya, itu bisa kualat yang nomor 1. Termasuk ini Jamiah NU ini ya, Jamiah NU yang tidak percaya itu bakal kualat massal. Konon begitu. Tetapi apa ya, Habib Lutfi sehebat, waliullah itu, sekasyaf itu, wow itu. Yang nyata Habib Lutfi itu telah menyembunyikan sejarah Nusantara. Ya, masih ingat kan? Kanjeng Raden Tumenggung itu nasabnya telah dicuri oleh Bin Yahya. Nasab-nasab Nusantara, termasuk nasab dari kuda, dari bangkai kuda, nasab dari bangkai kelinci, dan nasab dari kuburan kosong itu pun dibinyahiakan. Kalau ulama boleh salah, boleh banget, karena salah itu adalah kodratnya manusia sebagai tempatnya salah. Tetapi kalau berbohong, jangan sebut sebagai ulama, apalagi waliullah. Sudah mencuri nasab, mencuri makam, berbohong dengan menyembunyikan sejarah dan masih tetap ngeyel, kemudian mencangkok nasab. Apakah itu waliullah? Apakah itu seorang waliullah? Hanya orang-orang yang di sini agak sedikit bermasalah sebetulnya yang percaya. Jujur, saya dari dulu nggak pernah percaya yang seperti itu. Ya mungkin kadang-kadang kayak, oh Wahabi mungkin ini. Bukan begitu. Misalnya kalau namanya jelas, nama, alamat, tempat begitu, syukur dengan KTP atau KK, biar nanti ceritanya jelas. Ada sebagai peran di dalam dongeng seperti ini, ya mungkin saya percaya. Atau ulama lah, misalnya Mbah Yai Khalwani pada saat sowan ke Habib Lutfi, Habib Lutfi itu berubah menjadi seorang waliullah begitu. Ya mungkin saya percaya. Cuma Zainal Abidin, Nahrawi, itu siapa? Nanti bisa ditambah cerita lagi nih ya, para naratornya ini ya.
bahwa Habib Lutfi itu ketemu dengan Mbah Jambrong, Habib Lutfi itu terbang dari genteng ke genteng begitu, itu boleh. Mbah Jambrong itu siapa sih? Ya boleh saja. Nah, maksud saya di dalam cerita seperti ini, apa sih tujuan mereka? Sampai sedemikian rupa untuk menceritakan tentang kebohongan, biar dianggap bahwa Indonesia ini orangnya tidak sehebat beliau. Bahkan Nusantara ini seolah-olah itu adalah keturunan dari orang-orang sakti keluarga Balawi. Jadi nggak ada pribumi ini yang sakti. Yang sakti itu ya keturunan dari Balawi. Nusantara goblok-goblok, dikiranya begitu. Ya, jadi seperti itu ya, seperti itu. Jadi yang diceritakan di dalam narasi-narasi para muhibbin, entah apa maksudnya, atau mengunggulkan, atau memang hanya ngefans berat, sehingga mereka itu menceritakan tentang kewalian Habib Lutfi bin Yahya. Saya juga seorang wali, jangan salah ya. Kalau ada macam-macam sama saya, nanti kalian kualat. Siapa yang akan menjaga negeri ini kalau bukan kita? Mari kita jaga negeri ini dari tangan-tangan orang-orang jahat, dari para pencuri makan dan dari para pencuri nasab.